Pertemuan pertama. Ingrid tinggal di penthouse lantai paling atas sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan. Umurnya sudah 35 tahun, tapi wajahnya masih terlihat seperti 20-an akhir. Rambutnya pirang panjang, kulitnya putih mulus, matanya biru cerah. Orang-orang sering bilang dia mirip model dari majalah. Dia asli orang Norway, pindah ke Indonesia 5 tahun lalu karena mengikuti suaminya yang bekerja di perusahaan minyak besar. 2 tahun yang lalu, suaminya meninggal dalam kecelakaan helikopter saat perjalanan dinas. Sejak itu, Ingrid hidup sendirian di apartemen besar itu. Hidupnya sekarang terasa kosong. Dia punya banyak uang dari asuransi dan warisan, jadi tidak perlu bekerja. Hari-harinya diisi dengan olahraga di gym apartemen, belanja online, nonton serial di Netflix, dan sesekali makan malam dengan teman-teman ekspat lain. Tapi semua itu terasa monoton. Dia sering merasa bosan. Teman-temannya sibuk dengan keluarga atau pekerjaan, jadi Ingrid banyak menghabiskan waktu sendiri. Kadang dia keluar malam ke klub di Kemang atau SCBD, tapi pulangnya tetap sendirian. Dia sudah mencoba pacaran dengan beberapa pria bule seusianya, tapi tidak ada yang serius. Semuanya terasa biasa saja. Pagi itu seperti biasa. Jam 7 pagi, Ingrid bangun tidur. Dia pakai piyama satin tipis warna putih yang agak pendek. Rambutnya masih acak-acakan, tapi tetap kelihatan cantik. Dia keluar dari kamar tidur, ambil remote AC untuk naikkan suhu sedikit karena malam tadi terlalu dingin. Lalu dia buka pintu apartemen untuk ambil koran yang selalu diletakkan di depan pintu setiap pagi. Di luar, koridor lantai penthouse sedang dibersihkan. Ada seorang pemuda sedang jongkok menyapu lantai dengan sapu ijuk. Dia pakai seragam tukang kebersihan apartemen, baju biru tua lengan pendek dan celana panjang hitam. Tubuhnya tinggi kurus tapi berotot. Kulitnya sawo matang, rambutnya hitam pendek rapi. Wajahnya tampan, hidung mancung, rahang tegas. Namanya Rizky, umurnya baru 22 tahun. Rizky berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Dia anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya petani, ibunya jualan sayur di pasar. Setelah lulus SMA, Rizky merantau ke Jakarta untuk cari kerja. Awalnya dia jadi buruh bangunan, lalu dapat kerja di apartemen ini sebagai tukang kebersihan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk kirim uang ke kampung setiap bulan dan bayar kos-kosan sederhana di pinggiran Jakarta. Dia rajin sekali. Bangun jam 4 pagi, naik angkot ke apartemen, mulai kerja jam 6. Dia selalu senyum ramah ke semua penghuni, meskipun jarang ada yang balas senyum. Saat Ingrid buka pintu, Rizky sedang menyapu tepat di depan unitnya. Dia jongkok fokus, tidak langsung sadar ada yang keluar. Ingrid melangkah keluar, kakinya telanjang, dan langsung melihat pemuda itu. Dia berhenti sejenak. Sudah lama dia tidak benar-benar memperhatikan orang-orang di sekitarnya, apalagi tukang kebersihan. Tapi pagi ini entah kenapa matanya tertuju pada Rizky. Pemuda itu kelihatan segar meskipun sedang bekerja kasar. Keringat di lehernya membuat seragamnya agak basah, memperlihatkan bentuk bahunya yang lebar. Ingrid ambil koran dari lantai, lalu berdiri lagi. Dia sengaja batu kecil untuk menarik perhatian. Rizky langsung mendongak, kaget melihat Ingrid berdiri di depannya dengan piyama tipis itu. Matanya sebentar melirik tubuh Ingrid, tapi cepat-cepat dia alihkan pandangan. Dia buru-buru berdiri, pegang sapu lebih erat. "Pagi, Mbak," kata Rizky sopan, sedikit menunduk. Ingrid tersenyum kecil. Dia suka melihat pemuda itu agak gugup. Bahasa Indonesianya masih agak kaku karena aksen asingnya. Tapi dia coba bicara santai. "Pagi juga. Lantainya bersih banget ya, kinclong." Rizky tersipu. "Ah, biasa aja, Mbak. Tugas saya." Ingrid melangkah lebih dekat, pura-pura melihat lantai. "Kamu setiap hari di lantai ini ya?" "Iya, Mbak. Saya yang bertanggung jawab lantai atas semua." Ingrid mengangguk. Dia perhatikan wajah Rizky lebih dekat. Pemuda ini tampan sekali untuk ukuran tukang kebersihan. Matanya hitam pekat, alisnya tebal rapi. Dia kelihatan polos, beda dengan pria-pria yang biasa dia temui di pesta ekspat. "Nama kamu siapa?" "Rizky, Mbak." "Rizky, bagus namanya. Saya Ingrid." Rizky mengangguk lagi, tapi tidak berani tatap lama. Dia kembali jongkok untuk lanjut menyapu. Ingrid masuk kembali ke apartemennya. Tapi pintu dibiarkan agak terbuka. Dia berdiri di balik pintu, mengintip Rizky yang kembali bekerja. Pemuda itu menyapu dengan gerakan cepat dan rapi. Tubuhnya bergerak lincah.
Sejak hari itu, Ingrid mulai memperhatikan jadwal Rizky. Dia tahu Rizky mulai membersihkan koridor penthouse sekitar jam 7 pagi. Besoknya, Ingrid sengaja bangun lebih pagi. Dia pakai baju yang lebih pendek, tank top dan hot pants. Keluar lagi ambil koran, padahal koran sudah diambil kemarin. Rizky ada di tempat yang sama. Pagi lagi, Rizky, sapa Ingrid sambil tersenyum lebar. Rizky tersenyum balik, kali ini agak lebih berani. Pagi, Mbak Ingrid. Kamu selalu pagi banget ya kerjanya. Iya, Mbak. Biar cepat selesai, penghuni juga nyaman. Ingrid mengobrol lebih lama. Dia tanya dari mana Rizky, sudah berapa lama di Jakarta, keluarganya di mana. Rizky jawab singkat tapi sopan. Dia cerita dia dari Jawa Tengah, sudah 2 tahun di Jakarta, kirim uang ke orang tua setiap bulan. Ingrid mendengarkan sambil mengangguk-angguk. Dia suka nada suara Rizky yang lembut dan polos. Hari demi hari, pola itu berulang. Ingrid selalu keluar pas Rizky membersihkan area depan unitnya. Kadang dia bawa segelas air dingin, kasih ke Rizky. Minum dulu, panas ya. Rizky selalu terima dengan terima kasih besar. Makasih banyak, Mbak. Ingrid mulai merasa ada hiburan baru dalam hari-harinya yang membosankan. Melihat Rizky bekerja keras, senyum malu-malu, dan sikapnya yang hormat membuat dia penasaran. Dia jarang bertemu orang seperti Rizky di lingkungannya yang penuh orang kaya dan sombong. Rizky kelihatan tulus, tidak pura-pura. Suatu pagi, hujan deras dari malam. Koridor agak basah karena angin bawa air hujan. Rizky sedang mengepel bagian yang basah. Ingrid keluar seperti biasa. Kali ini dia pakai dress pendek tipis. Dia berdiri di depan Rizky yang lagi mengepel. Hujan deras ya semalam, kata Ingrid. Iya, Mbak. Saya takut telat kalau macet. Kamu naik apa ke sini? Angkot sama ojek, Mbak. Ingrid menggelengkan kepala. Kasihan banget. Basah kuyup pasti. Rizky cuma tersenyum. Biasa aja, Mbak. Ingrid diam sebentar, lalu bilang, kalau hujan gini lagi, kamu boleh kok berteduh di depan pintu saya. Daripada basah. Rizky kaget, tapi mengangguk. Terima kasih, Mbak. Sejak saat itu, Ingrid semakin sering mengajak ngobrol Rizky. Dia tanya tentang makanan kesukaan Rizky, apakah sudah sarapan, cerita sedikit tentang Norway yang dingin. Rizky mendengarkan dengan mata berbinar. Dia jarang bertemu orang asing secantik Ingrid yang mau ngobrol panjang dengannya. Rizky sendiri mulai merasa ada yang beda. Setiap pagi dia lebih semangat kerja kalau tahu akan bertemu Mbak Ingrid. Dia perhatikan wangi parfum Ingrid yang mahal, senyumnya yang manis, cara bicaranya yang ramah. Tapi dia sadar posisinya. Dia cuma tukang kebersihan, Mbak Ingrid penghuni kaya di penthouse. Dia tidak berani berharap apa-apa. Ingrid pulang ke dalam apartemen setelah obrolan pagi itu. Dia duduk di sofa besar menghadap jendela kaca lebar yang menunjukkan pemandangan Jakarta. Dia minum kopi sambil mikir. Hidupnya akhir-akhir ini terasa lebih berwarna karena obrolan kecil dengan Rizky. Pemuda itu lucu, polos, dan tampan. Beda banget dengan pria-pria yang biasa mendekatinya. Godaan dimulai. Beberapa hari setelah pertemuan pagi yang semakin sering, Ingrid mulai merasa ada sesuatu yang baru dalam rutinitasnya. Dia tidak lagi langsung kembali tidur setelah ambil koran. Sebaliknya, dia sengaja berdiri lebih lama di koridor, mengobrol dengan Rizky sampai pemuda itu hampir selesai membersihkan lantai penthouse. Rizky selalu sopan, tapi Ingrid bisa lihat matanya kadang melirik ke arah tubuhnya saat dia pakai baju rumah yang agak terbuka. Suatu pagi, Ingrid punya ide. Dia lihat sampah di dapur sudah penuh, tapi sebenarnya masih bisa ditahan 1 hari lagi. Dia tunggu sampai Rizky mulai menyapu di depan pintunya, lalu buka pintu lebar-lebar. Rizky langsung berhenti bekerja dan berdiri tegak. Pagi, Rizky. Sapa Ingrid seperti biasa. Pagi, Mbak Ingrid, jawab Rizky sambil tersenyum kecil. Ingrid angkat kantong sampah hitam yang agak berat karena ada botol-botol kosong. Bisa tolong buangin ini ga? Berat nih. Rizky langsung maju dan ambil kantong itu dari tangan Ingrid. Jari mereka sebentar bersentuhan, dan Rizky cepat tarik tangan karena merasa panas di pipi. Bisa banget, Mbak. Mau saya buang sekarang? Iya. Tapi lewat dalam aja lebih cepat. Tempat sampah besar di dapur, kata Ingrid santai. Rizky ragu sebentar. Dia tahu aturan apartemen. Tukang kebersihan boleh masuk unit kalau diminta penghuni,
tapi dia jarang melakukannya karena takut salah. Tapi ini permintaan langsung dari Mbak Ingrid, jadi dia mengangguk dan ikut masuk. Begitu masuk, Rizky langsung kagum. Apartemen Ingrid luas banget, lantainya marmer mengkilap, plafon tinggi, jendela besar dari lantai sampai atas. Ada sofa kulit putih besar, meja kaca, TV layar datar gede yang lebih besar dari tempat tidur di kosannya. Dapur terbuka dengan island marmer dan kompor tanam mahal. Bau ruangan wangi bunga dan parfum mewah. Ini tempat sampahnya, kata Ingrid sambil nunjuk ke bawah Highland. Rizky buru-buru taruh kantong sampah di tempatnya, lalu berdiri lagi. Dia tidak berani lihat-lihat terlalu lama, takut dikira tidak sopan. Ingrid buka kulkas besar 2 pintu, ambil botol air mineral dingin. Minum dulu yuk. Kamu pasti haus habis nyapu. Rizky geleng cepat. Gak usah, Mbak. Saya baik-baik aja. Ayo dong, santai aja. Kamu udah bantu saya, kata Ingrid sambil sodorkan botol itu. Akhirnya Rizky terima dengan kedua tangan. Makasih banyak, Mbak. Ingrid duduk di stol tinggi depan Island, kakinya bergoyang santai. Dia pakai tank top putih ketat dan celana pendek denim. Kamu sering dibantu gini sama penghuni lain gak? Rizky geleng sambil minum pelan. Jarang, Mbak. Kebanyakan cuma salam doang. Ingrid tersenyum. Dia suka lihat Rizky yang gugup tapi tetap ramah. Kamu ganteng loh, Rizky. Pacar belum? Pertanyaan itu membuat Rizky hampir tersedak air. Dia batuk kecil, lalu geleng cepat. Belum pernah, Mbak. Fokus kerja aja. Ingrid ketawa pelan. Cowok Indonesia kok malu-malu amat sih. Rizky cuma tersenyum kaku, tidak tahu harus jawab apa. Setelah minum habis, dia pamit keluar. Ingrid antar sampai pintu, dan saat Rizky melangkah keluar, Ingrid bilang, besok kalau ada yang perlu dibantu lagi, panggil aja ya. Rizky mengangguk dan lanjut kerja dengan hati yang agak berdegup lebih cepat. Sejak hari itu, Ingrid sering cari alasan kecil untuk panggil Rizky masuk. Kadang minta tolong angkat galon air mineral baru ke atas dispenser. Kadang minta buang kardus bekas belanja online yang menumpuk. Kadang cuma minta tolong ganti bohlam lampu di kamar mandi yang dia bilang susah dijangkau. Setiap kali Rizky masuk, Ingrid selalu kasih minum dingin atau camilan kecil seperti biskuit impor. Dia juga mulai pakai baju yang lebih santai dan seksi di rumah saat tahu Rizky akan datang. Tank top tanpa bra, hot pants, atau dress tipis yang menempel di tubuh. Rizky selalu berusaha tatap mata saja, tapi kadang matanya melirik tanpa sadar. Suatu siang, bukan pagi, Ingrid telepon resepsionis bawah dan minta Rizky naik ke unitnya. Katanya ada keran bocor di kamar mandi tamu. Rizky langsung naik, bawa toolbox kecil dari ruang teknis. Saat masuk, Ingrid pakai bikini top dan sarung tipis karena baru selesai berjemur di balkon pribadi. Maaf ganggu siang-siang, Rizky. Kerannya bocor nih, kata Ingrid sambil antar ke kamar mandi. Rizky fokus perbaiki keran dengan obeng dan tang. Dia jongkok di lantai marmer. Keringat mulai keluar karena ruangan agak panas. Ingrid berdiri di belakangnya, lihat punggung Rizky yang basah keringat. Setelah selesai, Rizky berdiri dan bilang, udah beres, Mbak. Cuma bautnya kendor. Ingrid ambil dompet dari meja, keluarin lembar uang 500.000. Ini buat kamu, terima kasih ya. Rizky kaget banget. Tip segitu besar buat perbaikan kecil? Dia geleng cepat. Gak usah, Mbak. Itu tugas saya. Tapi kamu udah bantu di luar jam kerja. Ambil aja, kata Ingrid sambil sodorkan uang itu. Akhirnya Rizky terima dengan tangan gemetar. Makasih banyak banget, Mbak. Ini besar sekali. Ingrid tersenyum. Kamu pantas kok. Rajin banget. Sejak saat itu, setiap Rizky bantu sesuatu, Ingrid selalu kasih tip besar. 200.000, 300.000, kadang 500. Rizky senang sekali. Uang itu dia simpan untuk kirim lebih banyak ke kampung. Ibunya telepon bilang senang karena bisa beli obat rutin lebih banyak. Rizky mulai lebih sering mikirin Mbak Ingrid. Dia sadar Ingrid cantik banget, baik, dan perhatian. Tapi dia juga tahu batas. Dia cuma tukang kebersihan, Ingrid penghuni penthouse kaya raya. Dia tidak berani berharap lebih. Ingrid sendiri semakin menikmati permainan kecil ini. Dia suka lihat Rizky gugup setiap kali dia dekat-dekat atau sentuh bahunya pelan. Dia suka lihat mata Rizky yang berusaha sopan tapi jelas tertarik. Baginya, ini cuma hiburan dari kebosanan. Tidak ada niat serius. Suatu sore,
Ingrid lagi bosan sendirian. Dia telepon resepsionis lagi, minta Rizky naik karena ada kardus besar perlu dibuang. Rizky datang cepat. Saat masuk, Ingrid sedang duduk di sofa sambil nonton drama Korea. Dia pakai dress pendek tanpa lengan. Duduk dulu sebentar, Rizky. Capek ya naik turun, kata Ingrid sambil nunjuk sofa di sebelahnya. Rizky ragu, tapi akhirnya duduk di ujung sofa, badannya kaku. Ingrid geser lebih dekat, kakinya hampir nyentuh kaki Rizky. Kamu sudah makan belum? Sudah, Mbak. Tadi makan siang di kantin karyawan. Ingrid ambil tangan Rizky pelan, pegang sebentar. Kulit Rizky kasar karena kerja keras, beda dengan tangan pria-pria bule yang biasa dia pegang. Kamu baik banget sih, Rizky. Selalu bantu saya. Rizky jantungan. Tangannya dingin keringat. Dia cuma bisa tersenyum kecil. Ingrid lepaskan tangan itu, tapi senyumnya tetap. Dia tahu efeknya pada Rizky. Malam itu, saat Ingrid berbaring di tempat tidur, dia mikir lagi. Permainan ini semakin seru. Rizky manis, polos, dan jelas mulai terpengaruh. Dia putuskan besok akan buat lebih dekat lagi. Rizky pulang ke kosannya malam itu dengan hati berdegup kencang. Dia ingat tangan Ingrid yang lembut dan hangat. Dia sadar dia mulai suka sama Mbak Ingrid, tapi dia coba tekan perasaan itu. Gak mungkin, gumamnya sendiri di kamar kos sempit. Tapi senyumnya susah hilang. Hubungan semakin dekat. Hubungan antara Ingrid dan Rizky mulai berubah setelah beberapa minggu penuh godaan kecil. Ingrid tidak lagi puas hanya dengan memanggil Rizky masuk apartemen untuk alasan-alasan kecil seperti buang sampah atau ganti galon. Dia ingin lebih banyak waktu bersama pemuda itu. Pagi-pagi masih sama, tapi sekarang sering berlanjut sampai siang atau sore. Suatu hari, Ingrid lihat Rizky lagi makan siang sendirian di bangku belakang gedung apartemen. Rizky bawa bekal dari kos, nasi putih, telur ceplok, dan sambal terasi dalam kotak plastik bekas. Ingrid sedang jalan-jalan kecil setelah gym, pakai legging hitam ketat dan sports bra. Dia langsung mendekat dan duduk di sebelah Rizky tanpa permisi. Rizky kaget, buru-buru tutup kotak makanannya karena malu. Ingrid tersenyum dan bilang bahwa dia kasihan lihat Rizky makan bekal sederhana terus. Mulai hari itu, Ingrid sering ajak Rizky makan bareng di unitnya. Awalnya Rizky tolak mentah-mentah, katanya tidak enak ganggu dan dia takut aturan apartemen. Tapi Ingrid bilang itu tidak masalah, dia yang punya unit, dia yang atur. Pertama kali Rizky makan di apartemen Ingrid, dia duduk kaku di meja makan marmer yang besar. Ingrid pesan pizza delivery 2 loyang besar, pepperoni dan cheese overload. Rizky belum pernah makan pizza seenak itu. Dia makan pelan-pelan, takut kelihatan rakus. Ingrid duduk di seberangnya, makan sambil cerita tentang makanan di Norway yang banyak ikan dan kentang. Setelah makan, Ingrid suruh Rizky bantu cuci piring di wastafel. Saat Rizky lagi gosok piring, Ingrid datang dari belakang dan peluk pinggang Rizky pelan. Tubuhnya menempel di punggung Rizky. Rizky langsung kaku, tangannya berhenti gerak. Ingrid cium pipi Rizky sekilas, bilang terima kasih sudah temani makan. Rizky merah padam, tapi dia tidak menolak. Malah rasanya senang sekali. Sejak saat itu, pelukan dari belakang dan cium pipi jadi hal biasa setiap Rizky bantu di dapur. Ingrid lakukan itu dengan santai, seperti bukan hal besar. Tapi buat Rizky, setiap sentuhan bikin jantungnya berdegup kencang. Mereka mulai curhat lebih dalam. Rizky cerita tentang hidupnya di kampung. Ayahnya sakit-sakitan, adik-adiknya masih sekolah. Dia harus kirim uang tiap bulan biar mereka bisa lanjut. Dia bilang susah sekali hidup di Jakarta. Harga kos mahal, makan juga. Tapi dia tabah karena ingin keluarga bangga. Ingrid dengar sambil mengangguk. Dia juga cerita sedikit tentang suaminya yang meninggal. Kecelakaan helikopter saat dinas ke platform lepas pantai. Dia bilang sejak itu dia sering kesepian. Teman-temannya pada sibuk. Dia tidak punya keluarga di Indonesia. Rizky dengar dengan serius. Matanya penuh empati. Suatu malam, hujan deras lagi. Rizky sudah selesai shift sore, tapi banjir kecil di jalan membuat angkot susah lewat. Ingrid telepon resepsionis, minta Rizky naik dulu ke unitnya. Saat Rizky masuk, bajunya agak basah karena kehujanan sedikit. Ingrid langsung kasih handuk besar dan suruh ganti baju dengan kaos suaminya yang lama yang masih tersimpan. Rizky ganti di kamar mandi tamu. Kaosnya kebesaran, tapi tetap kelihatan bagus di tubuhnya yang berotot. Mereka duduk di sofa nonton Netflix. Ingrid pilih film rom-com ringan. Di tengah film, Ingrid geser lebih dekat, kepalanya sandar di bahu Rizky.
Rizky kaku dulu, tapi lama-lama dia angkat tangan dan peluk bahu Ingrid pelan. Ingrid angkat kepala, tatap mata Rizky lama. Lalu dia dekatkan wajah dan cium bibir Rizky pelan. Ciuman pertama. Rizky kaget, matanya melebar, tapi dia tidak mundur. Malah dia balas ciuman itu dengan kikuk. Bibirnya gemetar, tangannya dingin. Ingrid tarik mundur sebentar, tersenyum, lalu bilang santai saja, mereka sudah dewasa. Malam itu mereka ciuman lebih lama di sofa. Tangan Ingrid pegang leher Rizky, tangan Rizky pelan-pelan pegang pinggang Ingrid. Tapi tidak lebih dari itu. Setelah film selesai, hujan sudah reda. Rizky pamit pulang dengan wajah merah dan senyum yang susah hilang. Sejak ciuman pertama itu, hubungan mereka naik level. Setiap Rizky datang, selalu ada ciuman. Kadang di pintu masuk, kadang di sofa, kadang di dapur. Ingrid yang selalu mulai, Rizky ikuti dengan semakin berani. Dia mulai pegang rambut pirang Ingrid, cium lehernya pelan saat Ingrid peluk dia dari belakang. Rizky mulai jatuh cinta beneran. Setiap malam di kosannya, dia mikirin Ingrid terus. Wajah cantik itu, senyumnya, bawaan parfumnya yang mahal. Dia sering senyum sendiri saat nyapu koridor. Teman-temannya sesama tukang kebersihan notis dia lebih ceria akhir-akhir ini. Ingrid tetap santai. Baginya, ini masih hiburan. Rizky manis, badannya enak dipeluk, ciumannya semakin lihai. Tapi dia tidak mikir jauh. Dia tahu ini sementara. Dia masih sering keluar malam dengan teman ekspat, minum di bar, tapi pulangnya sendirian karena mikir Rizky mungkin nunggu pesan darinya. Satu akhir pekan, Ingrid ajak Rizky stay lebih lama. Dia masak pasta sederhana pakai bahan dari supermarket premium. Mereka makan berdua di balkon, lihat lampu kota Jakarta malam hari. Setelah makan, mereka pindah ke kamar tidur Ingrid. Kamar besar dengan kasur king size dan spray sutra. Malam itu mereka pertama kali tidur bareng. Ingrid yang mulai, tarik Rizky ke kasur, buka baju pelan-pelan. Rizky gugup banget, tangannya gemetar, tapi Ingrid pandu dengan tenang. Mereka habiskan malam itu dengan intim. Rizky belum berpengalaman, tapi Ingrid sabar dan senang lihat polosnya. Pagi harinya, Rizky bangun lebih dulu. Dia lihat Ingrid tidur di sebelahnya, rambut pirang acak-acakan, wajah damai. Hatinya penuh sekali. Dia sadar dia sudah cinta mati-matian sama wanita ini. Dia cium kening Ingrid pelan sebelum bangun mandi dan siap-siap kerja. Ingrid bangun saat Rizky sudah pakai seragam. Dia tersenyum, tarik Rizky cium lagi sebelum pemuda itu keluar. Rizky pergi kerja dengan hati melayang. Sepanjang hari dia mikir, dia ingin seperti ini terus sama Mbak Ingrid. Ingrid setelah Rizky pergi, mandi lama dan duduk di sofa sambil minum kopi. Dia mikir, Rizky semakin manis dan perhatian. Tubuhnya enak, sikapnya tulus. Tapi di dalam hati, dia ingatkan diri sendiri, ini cuma hiburan sementara. Jangan kebawa perasaan. Dia tidak mau serius, apalagi dengan beda usia dan beda dunia seperti ini. Malam itu, Rizky kirim pesan pertama kali dari HP lamanya. Makasih ya hari ini. Aku senang banget. Ingrid balas singkat dengan emoji hati. Rizky tidur dengan senyum lebar. Hubungan mereka semakin dekat setiap hari. Rizky semakin dalam jatuhnya, Ingrid semakin nyaman dengan kehadiran pemuda itu di hidupnya yang bosan. Masa-masa manis. Hubungan Ingrid dan Rizky sudah masuk bulan ketiga, dan semuanya terasa seperti mimpi bagi Rizky. Dia sekarang hampir setiap hari menghabiskan waktu di unit penthouse setelah shift kerjanya selesai. Kadang dia pulang malam, kadang menginap kalau hujan atau kalau Ingrid bilang ingin ditemani lebih lama. Kosannya di pinggiran Jakarta sudah jarang dia datangi, hanya untuk ganti baju seragam dan ambil barang secukupnya. Ingrid semakin sering ajak Rizky melakukan hal-hal yang dulu hanya dia lakukan sendirian. Mereka nonton Netflix berjam-jam di sofa besar. Ingrid sandar di dada Rizky sambil makan popcorn. Kadang mereka pesan makanan delivery macam-macam, sushi mahal, burger premium, atau ayam geprek pedas yang Rizky suka. Ingrid belajar makan pedas gara-gara Rizky, meskipun mulutnya sering kepedesan dan harus minum susu banyak. Malam-malam sering mereka habiskan di balkon. Jakarta dari lantai paling atas kelihatan indah, lampu kendaraan seperti aliran sungai kecil, gedung-gedung tinggi berkilauan. Ingrid ajarin Rizky bahasa Inggris dasar. Hello, thank you, I love you. Rizky ulang-ulang dengan aksen Jawa yang kental, bikin Ingrid ketawa. Rizky juga cerita tentang kampungnya, sawah hijau, sungai kecil, pasar pagi yang ramai. Ingrid dengar sambil pegang tangan Rizky,
meskipun dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan cerita desa. Ingrid mulai beliin Rizky banyak barang. Pertama kaos dan celana jeans baru, katanya biar Rizky tidak pakai seragam terus kalau lagi bareng. Lalu sepatu sneakers bagus, jam tangan sederhana tapi branded, dan akhirnya sebuah HP Android baru yang layarnya besar dan kameranya jernih. Rizky awalnya nolak mati-matian, bilang terlalu mahal dan dia tidak pantas. Tapi Ingrid bilang itu cuma hadiah kecil karena Rizky selalu bikin dia senang. Akhirnya Rizky terima, matanya berkaca-kaca karena belum pernah pegang barang semahal itu. Rizky sekarang kelihatan lebih ganteng. Baju baru membuat tubuhnya yang berotot semakin terlihat. Rambutnya dia potong rapi di salon yang Ingrid bayar. Kulitnya tetap sawo matang, tapi wajahnya lebih segar karena makan teratur dan tidur cukup. Ingrid suka lihat perubahan itu. Dia sering pegang pipi Rizky dan bilang dia semakin tampan. Rizky semakin berani ungkapin perasaannya. Saat mereka lagi berbaring di kasur setelah intim, dia peluk Ingrid erat dan bisik bahwa dia sayang banget. Kadang dia bilang langsung, "Aku cinta sama kamu, Mbak." Ingrid selalu tersenyum, balas peluk, dan bilang dia juga suka sama Rizky. Tapi dia tidak pernah bilang, "Aku cinta," balik. Rizky tidak notice bedanya. Baginya kata, "suka," dari Ingrid sudah cukup bikin hati melayang. Suatu hari Rizky kasih hadiah kecil untuk Ingrid. Dia beli gelang manik-manik sederhana di pasar malam dekat kosannya. Warnanya biru muda, mirip warna mata Ingrid. Dia kasih dengan tangan gemetar saat mereka lagi makan malam. Ingrid terima, langsung pakai di tangan kirinya. Dia cium Rizky lama sebagai terima kasih. Tapi dalam hati, Ingrid mikir gelang itu murahan dibanding perhiasan emas dan berlian yang biasa dia pakai. Meskipun begitu, dia tetap pakai gelang itu beberapa hari karena tahu Rizky senang lihatnya. Rizky mulai cerita ke satu teman dekatnya sesama tukang kebersihan, namanya Dedi. Dia cerita rahasia-rahasia, tanpa bilang detail intim. Dedi kaget banget, bilang Rizky nekat sekali dekat sama bule kaya di penthouse. Tapi Dedi juga iri, bilang Rizky beruntung ketemu orang baik. Rizky cuma tersenyum lebar setiap kali ingat Ingrid. Rizky punya mimpi besar sekarang. Dia ingin suatu hari ajak Ingrid ke kampungnya di Jawa Tengah. Bayangannya Ingrid pakai kebaya sederhana, ketemu ibunya, makan gudeg buatan tetangga. Dia sering mikir itu dalam hati, meskipun belum berani bilang langsung ke Ingrid. Ingrid sendiri masih menjalani hidup gandanya. Siang dan malam bareng Rizky, tapi kadang dia tetap keluar dengan teman-teman ekspat. Dia ikut dinner di restoran mewah di Senopati, minum wine, ngobrol tentang bisnis dan traveling. Saat ditanya ada pacar baru atau tidak, Ingrid cuma bilang lagi main-main sama cowok lokal yang lucu, tanpa sebut nama. Teman-temannya ketawa, bilang Ingrid memang suka petualangan aneh. Satu akhir pekan panjang, Ingrid ajak Rizky jalan malam naik mobilnya. Mobil SUV hitam besar yang jarang dipakai sejak suaminya meninggal. Mereka keliling Jakarta Selatan, mampir makan sate kambing pinggir jalan yang Rizky rekomendasi. Ingrid awalnya ragu karena tempatnya biasa banget, tapi setelah coba dia suka. Mereka foto bareng pakai HP baru Rizky. Ingrid tersenyum lebar, Rizky peluk pinggangnya dari samping. Malam itu mereka pulang larut. Di apartemen, mereka langsung ke kamar. Hubungan intim mereka semakin sering dan semakin nyaman. Rizky sudah tidak gugup lagi, dia tahu apa yang Ingrid suka. Ingrid juga senang karena Rizky selalu perhatian, selalu pastikan dia nyaman dulu. Pagi berikutnya, Rizky bangun lebih pagi untuk siap-siap kerja. Dia buatkan kopi untuk Ingrid, taruh di meja samping kasur. Ingrid bangun, minum kopi sambil lihat Rizky pakai seragam. Dia tarik Rizky naik lagi ke kasur sebentar untuk ciuman perpisahan sebelum pemuda itu turun kerja. Hari-hari seperti itu berlangsung berminggu-minggu. Rizky merasa hidupnya sempurna. Dia kirim uang lebih banyak ke kampung. Ibunya senang sekali. Dia juga mulai nabung diam-diam, mimpi mau beli tanah kecil di kampung nanti. Ingrid di sisi lain mulai merasa sangat nyaman. Rizky seperti teman sekaligus pacar yang tidak ribet. Dia tidak pernah minta apa-apa selain waktu bersama. Dia tidak cemburu kalau Ingrid bilang mau keluar sendiri. Dia selalu ramah dan penuh perhatian kecil. Pijit pundak Ingrid kalau capek, cuci piring tanpa diminta, bantu lipat laundry. Tapi di balik kenyamanan itu, Ingrid kadang ingat bahwa ini tidak akan selamanya. Dia masih sering buka email dari perusahaan lama suaminya di Norway. Ada tawaran posisi bagus kalau dia mau balik. Dia belum jawab apa-apa, tapi pikiran itu mulai muncul sesekali. Satu malam, setelah mereka selesai makan malam romantis buatan Ingrid, steak dan salad, Rizky peluk Ingrid dari belakang di dapur.
Dia bisik pelan bahwa dia bahagia banget akhir-akhir ini. Ingrid balik badan, cium Rizky, tapi dalam hati dia mikir, manis banget sih dia. Tapi gue gak mau ini jadi serius. Cukup sampai sini aja nanti. Rizky tidur pulas malam itu dengan Ingrid dalam pelukannya. Ingrid terjaga lebih lama, lihat wajah Rizky yang damai. Dia pegang gelang manik biru di tangannya, lalu tarik napas panjang. Masa-masa manis ini memang enak, tapi dia tahu suatu saat harus berakhir. Tanda-tanda retak. Hubungan Ingrid dan Rizky yang tadinya penuh kehangatan mulai terasa berbeda setelah memasuki bulan kelima. Ingrid tidak lagi sesering dulu menelepon resepsionis untuk memanggil Rizky naik ke unitnya begitu shift sore selesai. Kadang Rizky datang sendiri, tapi Ingrid bilang lagi capek atau lagi banyak telepon dengan teman di Norway. Rizky notis perubahan kecil itu, tapi dia coba abaikan karena mikir mungkin Ingrid memang lagi sibuk. Sebenarnya Ingrid mulai bosan. Awalnya seru punya Rizky di sekitar. Pemuda itu perhatian, badannya enak, dan selalu nurut. Tapi lama-lama semua jadi rutinitas yang sama. Makan bareng, nonton, tidur bareng, pagi Rizky kerja lagi. Ingrid mulai kangen kehidupan lamanya yang lebih bebas. Dia sering buka email dan lihat tawaran kerja dari perusahaan minyak lama suaminya di Oslo. Posisinya bagus, gaji besar, dan dia bisa balik ke lingkungan yang lebih familiar. Orang-orang bule, pesta, musim dingin, dan rumah keluarga di Norway. Ingrid mulai jarang ajak Rizky makan malam romantis. Kalau Rizky datang, dia lebih sering duduk sendiri di sofa sambil scroll HP atau jawab email. Rizky coba deketin, peluk dari belakang, tapi Ingrid kadang geser badan pelan atau bilang lagi pusing. Rizky tanya apa salahnya, Ingrid cuma jawab tidak apa-apa, cuma capek saja. Rizky mulai gelisah. Dia sering kirim pesan lebih banyak, selamat pagi, lagi makan apa, kangen, pulang cepat ya. Awalnya Ingrid balas cepat, tapi sekarang sering dibaca doang atau balas lambat dengan singkat. Rizky notis itu semua, hatinya mulai tidak tenang. Dia mikir mungkin Ingrid lagi ada masalah, jadi dia coba lebih perhatian, bawa makanan kesukaan Ingrid dari bawah, pijit pundak lebih lama, cuci piring tanpa diminta. Satu malam, Ingrid bilang dia mau keluar makan malam sama teman ekspat perempuan. Rizky mengerti, dia bilang hati-hati dan tunggu di unit kalau Ingrid pulang larut. Tapi malam itu Ingrid pulang jam 2 pagi, dan dia bukan sendirian. Dari lobi, Rizky yang kebetulan lagi ambil air di pantry karyawan lihat Ingrid turun dari taksi bareng pria bule tinggi berambut coklat. Pria itu pegang pinggang Ingrid sebentar saat bantu turun, lalu mereka masuk lift bareng sambil ketawa. Rizky berdiri diam di tempatnya, dada sesak. Dia tidak langsung naik konfrontasi, cuma balik ke ruang istirahat karyawan dan duduk sendirian. Dia coba yakinkan diri bahwa itu cuma teman, tapi gambar Ingrid ketawa sama pria lain terus muncul di kepalanya. Malam itu dia tidak naik ke penthouse, pertama kalinya dalam 2 bulan. Pagi harinya Rizky kerja seperti biasa, tapi matanya merah karena kurang tidur. Saat lewat depan unit Ingrid, pintu kebetulan terbuka. Ingrid keluar ambil koran, pakai baju tidur tipis. Dia lihat Rizky, tersenyum kecil, tapi Rizky cuma salam biasa dan lanjut menyapu tanpa ngobrol panjang seperti dulu. Ingrid notis Rizky lebih pendiam, tapi dia tidak tanya apa-apa. Malam itu dia keluar lagi, kali ini ke acara ulang tahun teman di klub rooftop di SCBD. Di sana dia ketemu lagi pria bule yang kemarin, namanya Lars, orang Denmark yang kerja di perusahaan energi juga. Mereka ngobrol lama, minum koktail, dan sapelan. Lars ajak Ingrid pulang bareng, tapi Ingrid tolak halus, bilang dia pulang sendiri. Rizky nunggu pesan dari Ingrid malam itu, tapi tidak ada. Dia tidur gelisah di kosannya yang sudah lama tidak dipakai. Besoknya dia datang kerja lebih pagi, berharap ketemu Ingrid di koridor. Tapi Ingrid tidak keluar seperti biasa. Beberapa hari kemudian, Ingrid dapat email resmi. Tawaran kerja di Norway sudah dikonfirmasi kalau dia mau mulai dalam 3 bulan. Dia duduk lama di sofa sambil mikir. Balik ke Norway berarti mulai hidup baru, jauh dari kebosanan Jakarta, jauh dari Rizky juga. Dia sadar hubungan ini sudah harus diakhiri pelan-pelan. Rizky semakin posesif tanpa sadar. Dia kirim pesan lebih sering, tanya Ingrid lagi di mana, lagi sama siapa. Ingrid mulai kesal dalam hati. Dia balas semakin singkat, kadang cuma emoji atau lagi sibuk. Suatu sore Rizky naik ke unit setelah shift, bawa makanan ringan kesukaan Ingrid. Saat masuk, Ingrid lagi telepon panjang pakai bahasa Inggris cepat. Rizky duduk diam di sofa nunggu. Setelah telepon selesai, Rizky tanya siapa yang telepon. Ingrid bilang cuma urusan kerja. Rizky diam sebentar,
lalu tanya kenapa akhir-akhir ini Ingrid jauh. Ingrid jawab lagi banyak pikiran, tidak usah khawatir. Rizky pegang tangan Ingrid, bilang dia takut kehilangan. Ingrid tarik tangan pelan, bilang Rizky terlalu mikir. Malam itu mereka tetap tidur bareng, tapi Ingrid tidur membelakangi Rizky. Rizky peluk dari belakang, tapi Ingrid tidak balas peluk seperti dulu. Pagi harinya Rizky bangun dengan hati berat. Ingrid mulai packing barang diam-diam. Dia keluarkan koper besar dari lemari, mulai masukkan baju musim dingin yang sudah lama tidak dipakai. Dia juga mulai hubungi agen properti untuk jual atau sewa unit penthouse-nya. Semua dilakukan saat Rizky kerja di bawah. Rizky notice Ingrid semakin sering pakai laptop dan telepon lama-lama. Dia tanya apa Ingrid mau traveling. Ingrid cuma bilang mungkin. Rizky coba ajak jalan seperti dulu, tapi Ingrid sering tolak karena bilang capek. Satu akhir pekan, Ingrid keluar lagi ke brunch sama teman-teman ekspat. Rizky nunggu di unit sendirian, lihat foto-foto mereka berdua di HP-nya. Dia semakin yakin ada yang salah. Malam itu Ingrid pulang agak mabuk. Rizky jemput di lobi. Saat di lift, Rizky tanya langsung apakah Ingrid lagi deket sama orang lain. Ingrid kesal, bilang Rizky terlalu curiga dan itu bikin capek. Mereka masuk unit, duduk di sofa. Rizky minta penjelasan, matanya sudah basah. Ingrid tarik napas panjang, lalu bilang dia memang lagi mikir masa depan dan mungkin akan pindah negara. Rizky kaget, tanya kemana dan kenapa tidak cerita dari dulu. Ingrid bilang belum pasti, tapi kemungkinan besar balik ke Norway. Rizky diam lama, lalu bilang dia rela ikut kalau perlu. Ingrid geleng pelan, bilang itu tidak mungkin karena beda dunia mereka terlalu jauh. Rizky mulai nangis pelan, bilang dia cinta banget dan tidak mau putus. Ingrid pegang bahu Rizky, bilang dia juga sayang, tapi akhir-akhir ini dia sadar ini tidak bisa lama. Malam itu mereka tidak intim. Rizky tidur di sofa, Ingrid di kamar sendirian. Pagi harinya Rizky kerja dengan wajah pucat. Ingrid duduk di balkon sendirian, lihat kota Jakarta yang sudah mulai terasa asing. Ingrid akhirnya putuskan dalam hati, sudah saatnya berhenti main-main ini. Dia tidak mau Rizky semakin dalam, dan dia sendiri ingin balik ke hidup yang lebih cocok buatnya. Dia mulai rencanakan cara bilang ke Rizky bahwa semuanya akan berakhir dalam waktu dekat. Rizky kerja sambil sesekali usap mata. Dia masih berharap ini cuma fase buruk, tapi di dalam hati dia mulai takut kehilangan Ingrid selamanya. Perpisahan. Ingrid sudah mantap dengan keputusannya. 2 minggu setelah mulai merasakan tanda-tanda retak yang semakin jelas, dia memutuskan untuk bicara langsung dengan Rizky. Dia tidak mau menunda lagi karena semakin lama semakin sulit. Apalagi Rizky kelihatan semakin menderita dengan sikap dinginnya akhir-akhir ini. Malam itu Ingrid kirim pesan singkat ke Rizky yang lagi istirahat di ruang karyawan. Naik ke unit sekarang, ada yang penting mau dibicarakan. Rizky baca pesan itu dengan jantung berdegup kencang. Dia langsung naik lift karyawan ke lantai penthouse. Saat masuk, apartemen terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu hanya nyala di ruang tamu. Ingrid duduk di sofa besar dengan baju rumah sederhana, kaos longgar dan celana pendek. Wajahnya serius, tidak ada senyum seperti dulu saat menyambut Rizky. Rizky duduk di seberangnya, tangannya dingin. Ingrid mulai bicara pelan, bilang bahwa dia sudah terima tawaran kerja tetap di Norway dan akan pindah dalam sebulan lagi. Tiket pesawat sudah dipesan, barang-barang besar mulai dipacking. Agen properti sudah hubungi pembeli potensial untuk unit penthouse. Rizky diam dulu, matanya lihat lantai. Lalu dia angkat kepala, tanya kenapa baru bilang sekarang dan apakah tidak bisa ditunda. Ingrid geleng pelan, bilang ini kesempatan bagus untuk mulai hidup baru di sana, dekat keluarga besar, dan pekerjaan yang sesuai dengan pengalamannya. Rizky tanya lagi apakah dia boleh ikut. Dia siap cari kerja apa saja di Norway asal bisa bareng Ingrid. Ingrid tarik napas panjang. Dia akhirnya jujur lebih dalam. Dia bilang bahwa hubungan mereka memang menyenangkan, tapi dari awal baginya hanya untuk hilangkan bosan saja. Dia tidak pernah berniat serius jangka panjang, apalagi sampai pindah negara bareng. Beda usia, beda latar belakang, beda dunia mereka terlalu jauh. Rizky cuma hiburan sementara saat dia kesepian di Jakarta. Kata-kata itu seperti tamparan keras buat Rizky. Matanya langsung basah. Dia tanya berulang kali apakah Ingrid benar-benar cuma main-main dari awal. Ingrid mengangguk, bilang maaf tapi memang begitu. Dia bilang Rizky baik, manis, dan dia benar-benar menikmati waktu bareng, tapi perasaan mereka tidak sama. Rizky sudah terlalu dalam, Ingrid tidak. Rizky mulai nangis pelan di depan Ingrid. Air matanya jatuh ke lantai marmer. Dia bilang dia cinta mati-matian,
Sudah bayangin masa depan bareng, bahkan mimpi ajak Ingrid ke kampung ketemu ibunya. Ingrid diam, cuma pegang tangan Rizky sebentar, lalu lepaskan lagi. Dia bilang Rizky pasti akan nemu cewek yang lebih baik, yang sebaya dan sedunia dengannya. Rizky geleng kuat, bilang tidak ada yang bisa gantiin Ingrid. Dia marah kecil, bilang Ingrid kejam sudah bikin dia jatuh cinta sedalam ini lalu tinggal begitu saja. Ingrid tidak balas marah, cuma bilang dia memang salah karena tidak tegas dari awal. Mereka diam lama di sofa, hanya suara tangis Rizky yang pelan. Akhirnya Rizky berdiri, usap muka kasar dengan lengan baju. Dia bilang dia akan pulang dulu. Ingrid antar sampai pintu, tapi Rizky tidak tatap mata lagi. Pintu ditutup pelan, dan Rizky turun lift sendirian. Di lift dia nangis lagi, badannya gemetar. Malam itu Rizky tidak pulang ke kosan. Dia duduk di tangga darurat gedung apartemen sampai subuh. Pikirannya kacau. Semua kenangan manis bersama Ingrid muncul bergantian. Ciuman pertama, malam-malam di kasur besar, hadiah HP baru, jalan malam bareng. Semuanya terasa palsu sekarang. Ingrid di unit sendirian setelah Rizky pergi. Dia duduk lama di sofa, minum wine sendirian. Dia merasa bersalah, tapi juga lega karena beban sudah terlepas. Dia tahu Rizky akan sakit hati lama, tapi dia yakin pemuda itu akan sembuh seiring waktu. Dia lanjut packing barang, masukkan baju-baju musim panas yang tidak akan dipakai lagi di Norway. Beberapa hari berikutnya Rizky kerja seperti biasa, tapi wajahnya pucat dan matanya sembab. Dia hindari lewat depan unit Ingrid kalau bisa. Kalau terpaksa, dia sapu cepat-cepat tanpa angkat kepala. Ingrid beberapa kali lihat dari balik pintu, tapi tidak panggil lagi. Rizky hapus semua foto bareng dari HP-nya, tapi tidak bisa hapus nomor Ingrid. Dia masih sering buka chat lama, baca pesan-pesan manis dulu, lalu nangis sendirian di kamar mandi karyawan. Teman-temannya notis dia berubah total, tapi Rizky cuma bilang lagi ada masalah keluarga di kampung. Ingrid semakin sibuk dengan persiapan pindah. Dia jual mobil SUV-nya, kirim barang besar lewat kargo laut, beli tiket 1 kali jalan ke Oslo dengan transit di Singapura. Dia ketemu teman-teman ekspat untuk farewell dinner beberapa kali. Di situ dia cerita sedikit bahwa hubungannya dengan cowok lokal sudah selesai, dan semua ketawa bilang itu sudah diduga. 1 minggu sebelum keberangkatan, Ingrid ketemu Rizky lagi di lobi saat pemuda itu lagi istirahat. Rizky lagi duduk sendirian di bangku belakang. Ingrid lewat karena mau ambil paket dari kurir. Mereka tatap mata sebentar. Rizky cepat alihkan pandangan. Ingrid hampir panggil, tapi urungkan. Dia lanjut jalan keluar. Malam sebelum hari keberangkatan, Ingrid packing terakhir. Dia temuin gelang manik biru pemberian Rizky di laci meja. Dia pegang sebentar, lalu masukkan ke kotak kecil dan simpan di koper. Bukan karena sayang, tapi karena merasa itu bagian dari kenangan Jakarta. Rizky malam itu tidur di kosannya yang sudah berdebu. Dia tidak bisa tidur, terus mikir besok Ingrid benar-benar pergi. Dia hampir naik ke penthouse lagi untuk minta Ingrid pikir ulang, tapi dia tahan. Dia tahu itu sia-sia. Pagi hari keberangkatan, Ingrid naik taksi bandara sendirian. Dia lihat gedung apartemen dari kaca mobil, tapi tidak ada perasaan sedih berat. Dia lebih excited mikir Oslo yang dingin, salju, dan kehidupan baru. Rizky kerja pagi itu di lantai lain, sengaja minta tukar jadwal agar tidak lihat Ingrid pergi. Dia sapu koridor bawah dengan gerakan mekanis. Saat istirahat, dia naik rooftop apartemen sendirian, lihat pesawat yang lepas landas satu persatu dari bandara jauh di ufuk. Dia tahu salah satunya bahwa Ingrid pergi selamanya. Malam itu Rizky pulang ke kosan, berbaring di kasur tipis, tatap langit-langit. Dia nangis lagi sampai tertidur. Ingrid di pesawat, nonton film, minum wine gratis, sudah mulai lupakan Jakarta. Hubungan yang dimulai dari iseng berakhir dengan luka dalam buat Rizky dan hanya kenangan biasa buat Ingrid. Akhir yang sedih. Ingrid sudah tiba di Oslo 2 hari setelah keberangkatan dari Jakarta. Udara dingin langsung menyambutnya begitu keluar bandara. Suhu -5 derajat dengan angin kencang yang bikin pipinya merah. Dia naik taksi ke apartemen baru di pusat kota yang sudah disiapkan perusahaan. Tempatnya lebih kecil dari penthouse Jakarta, tapi modern, hangat, dan dekat dengan segalanya. Salju tipis mulai turun malam itu, membuat kota terlihat bersih dan tenang. Hari-hari pertama di Norway diisi dengan urusan kerja. Ingrid langsung mulai orientasi di kantor, ketemu rekan lama, dan atur meja kerjanya. Teman-teman ekspat dulu di Jakarta kirim pesan selamat datang kembali,
Tapi Ingrid tidak balas panjang. Dia sibuk menata hidup baru. Akhir pekan pertama, dia ketemu Lars lagi, pria Denmark yang pernah dia temui di Jakarta. Mereka makan malam di restoran seafood pinggir fjord, lalu lanjut ke apartemen Lars. Hubungan mereka mulai rutin, tapi santai saja, tanpa janji serius. Ingrid kadang ingat Rizky saat sendirian. Bukan karena rindu berat, tapi seperti ingat film lama yang sudah selesai ditonton. Dia buka kotak kecil di laci, lihat gelang manik biru itu sebentar, lalu tutup lagi. Dia merasa sedikit menyesal sudah bikin pemuda itu sakit hati, tapi dia yakin Rizky akan baik-baik saja seiring waktu. Hidupnya sekarang lebih cocok, kerja calenging, teman sebaya, musim yang dia suka. Sementara itu di Jakarta, Rizky masih kerja di apartemen yang sama. Unit penthouse sudah dijual ke keluarga baru, orang Indonesia kaya yang punya anak kecil. Rizky sengaja minta jadwal membersihkan lantai lain agar tidak sering lewat sana. Tapi kadang dia tetap naik ke rooftop sendirian malam-malam, lihat lampu kota yang dulu sering dia nikmati bareng Ingrid dari balkon. Rizky berubah total. Dia jadi pendiam, tidak lagi ramah senyum ke penghuni seperti dulu. Teman-temannya khawatir, tapi Rizky cuma bilang lagi capek. Dia makan sedikit, tidur gelisah, sering bangun tengah malam mikir Ingrid. Foto-foto lama sudah dihapus, tapi kenangan tidak bisa dihapus begitu saja. Setiap kali sapu koridor, dia ingat pagi-pagi dulu saat Ingrid keluar ambil koran dengan piyama tipis. 2 bulan setelah Ingrid pergi, Rizky ambil cuti panjang dan pulang kampung ke Jawa Tengah. Dia naik kereta ekonomi malam, duduk di bangku keras sambil tatap jendela gelap. Sampai di desa pagi hari, ibunya langsung peluk erat karena kaget lihat anaknya kurus dan kusam. Rizky tidak cerita detail tentang Ingrid. Dia cuma bilang patah hati sama cewek di Jakarta, tanpa bilang cewek itu bule kaya dan hubungan mereka pernah intim. Ibunya hibur dengan masak makanan kesukaan, ayam goreng, sayur lodeh, sambal bawang. Adik-adiknya senang kakak pulang, ajak main bola di sawah. Rizky ikut, tapi pikirannya melayang. Dia bantu ayahnya di kebun, angkat cangkul berat biar capek dan bisa tidur nyenyak malam. Di kampung dia merasa lebih tenang, tapi malam-malam tetap sering mimpi Ingrid. Senyumnya, pelukannya, kata-kata manis dulu yang ternyata bohong. Sebelum Ingrid pergi, dia sempat kirim paket ke alamat kosan Rizky lewat kurir. Isinya uang tunai banyak, 50 juta rupiah dalam amplop tebal, plus surat pendek tulisan tangan. Suratnya bilang terima kasih atas semua kenangan, maaf sudah bikin sakit hati, dan uang itu buat masa depan Rizky, mungkin buat nikah atau buka usaha kecil. Ingrid bilang semoga Rizky bahagia selalu. Paket sampai seminggu setelah Ingrid landing di Norway. Rizky buka sendirian di kamar kos. Dia baca surat itu berkali-kali sampai kertasnya basah air mata. Uangnya dia pegang sebentar, lalu masukkan kembali ke amplop dan simpan di laci tanpa sentuh lagi. Dia tidak mau pakai uang itu. Rasanya seperti bayaran atas lukanya. Dia balik kirim amplop uang itu ke alamat perusahaan Ingrid di Oslo lewat pos, tanpa surat balasan. Di kampung, Rizky habiskan cuti 3 minggu. Dia bantu bangun pagar rumah tetangga, perbaiki atap musola desa, kerja apa saja biar sibuk. Ibunya bilang dia harus cari pacar baru di desa, banyak gadis baik yang naksir. Rizky cuma tersenyum kecil, bilang belum siap. Dia tahu lukanya masih dalam. Kembali ke Jakarta, Rizky lanjut kerja. Dia pindah kosan ke tempat lebih murah di pinggiran lain, biar jauh dari apartemen yang penuh kenangan. Gajinya tetap dia kirim ke kampung, tapi sekarang lebih banyak karena tidak lagi beli barang mahal. HP baru pemberian Ingrid masih dipakai, tapi casingnya diganti yang biasa. 6 bulan berlalu. Ingrid di Norway sudah pacaran resmi sama Lars. Mereka tinggal bareng di apartemen Lars yang lebih besar, rencana liburan musim panas ke Spanyol. Ingrid kerja keras, naik jabatan kecil, hidupnya stabil dan nyaman. Kadang saat minum wine sendirian di balkon lihat salju, dia ingat Rizky sebentar. Dia mikir pemuda itu pasti sudah move on sekarang. Rizky di Jakarta mulai coba move on. Dia ikut temannya main futsal malam minggu, ketemu teman-teman baru dari kosan lain. Ada satu cewek penjaga warung makan dekat apartemen yang sering senyum ke dia, namanya Sari, umur 20 tahun, anak petani juga. Mereka mulai ngobrol kalau Rizky beli makan malam. Sari ramah, sederhana, suka cerita tentang keluarganya. Rizky senyum balik kadang, tapi hatinya masih belum terbuka lebar. 1 tahun setelah perpisahan, Rizky duduk sendirian di taman kecil belakang apartemen malam hari. Langit Jakarta cerah jarang-jarang, bintang kelihatan sedikit. Dia tatap atas, ingat malam-malam di balkon penthouse bareng Ingrid. Air matanya jatuh lagi,
Tapi kali ini lebih pelan. Dia sadar dia bodoh sekali jatuh cinta sedalam itu sama orang yang dari awal cuma iseng. Rizky usap muka, berdiri, dan jalan pulang ke kosan baru. Dia tahu hidup harus lanjut. Luka perlahan jadi parut, meskipun kadang masih nyeri kalau ingat. Ingrid di Norway mungkin sudah lupa total, atau cuma ingat sebagai cerita lucu masa lalu. Rizky tidak lagi benci, cuma sedih yang dalam dan tenang. Cerita mereka berakhir begitu saja. Tidak ada pertemuan lagi, tidak ada maaf yang datang terlambat, tidak ada happy ending. Hanya dua orang dari dunia berbeda yang pernah singgah di hidup masing-masing sebentar, lalu pergi selamanya.